Mulai Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayol ikhwal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudaraku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita bertemu kembali di malam Sabtu untuk mengkaji tafsir Jalalain, tafsir yang disusun oleh dua imam, Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Mahalli. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita masih di surat Al-Hadid. Kita masih terakhir kita sampai ayat 21 ya. Betul. Ya kan? Betul. Sabiqu ila magfiratin itu kan? Ya 22 gitu. Ya, sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis sama'i wal ard. Segeralah kalian menuju ampunan dari Tuhan kalian dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. U'iddat lil ladzina amanu billahi wa rusulih. Telah disediakan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah yang Dia berikan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah memiliki karunia yang besar. Terakhir kita sampai sini kan? Ya, Ustaz. Nah, sekarang kita masuk ayat baru, 22. yaitu ayat ke-22. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Likai la ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl. Wa man yatawalla fa inna Allaha huwal ghaniyyul hamid. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi pada diri kalian kecuali telah tertulis di dalam suatu kitab, yaitu Lahul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, sebelum kami mewujudkannya. Telah tercatat dalam Lahul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, mewujudkannya. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Sesungguhnya itu mudah bagi Allah. Likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Yang demikian itu agar kalian tidak merasa sedih. Merasa sedih terhadap apa yang luput dari kalian. Wala tafrahu bima atakum. Dan agar kalian jangan terlalu gembira dengan apa yang datang kepada kalian. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu mereka yang bakhil dan menyuruh manusia untuk bakhil pula. Wa man yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Ini ya, ayat ke-22 sampai ayat ke-24 ya. Kita bahas bahwa Allah katakan dalam ayat ke-22, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi pada diri kalian
kecuali itu telah tertulis dalam suatu kitab sebelum kami mewujudkannya. Kitab apa maksudnya? Lauhul Mahfuz. Allah katakan tidak ada satu musibah pun yang terjadi di bumi. Apa musibah yang terjadi di bumi? Semuanya. Banyak. Kalau Imam Al-Mahalli menyebutkan contohnya bil jadbi, yaitu kemarau. Ya, berarti apa saja, mau kemarau, gempa bumi, tanah longsor, tsunami dan semacamnya. Semua itu tidak ada satupun musibah yang terjadi di muka bumi, dan tidak pula apa yang terjadi pada diri kalian, apa yang terjadi pada diri kita. Contohnya apa? Al-marad, sakit, kata Imam Al-Mahalli, wa faqdil walad, kehilangan anak. Kan ini musibah kan? Jadi musibah yang terjadi di bumi, gempa bumi, tanah longsor, tsunami, atau yang terjadi pada diri manusia seperti sakit, kecelakaan, atau misalkan apa, kehilangan anak, tidaklah terjadi semua itu kecuali telah tertulis dalam suatu kitab, yakni Lauhul Mahfuz, yaitu Lauhul Mahfuz. Artinya Bapak, semuanya sudah Allah takdirkan, sudah Allah catat, sudah Allah tetapkan. Ya, sebelum Allah ungkapkan, sebelum Allah wujudkan, maksudnya nakhluqaha, sebelum kami ciptakan. Jadi sebelum Allah ciptakan manusia, Allah sudah tentukan takdirnya, Allah sudah tentukan nasibnya. Gak ada orang yang bisa lari dari takdir. Jadi siapapun sudah Allah takdirkan. Jadi gak ada manusia yang lepas dari takdir Allah. Maka batilah pendapat yang menyatakan manusia menciptakan perbuatannya sendiri, manusia menentukan takdirnya sendiri. Ini perkataan batil dan perkataan kufur. Ya, makanya para ulama menyatakan orang yang menyatakan bahwa manusia sendirilah yang menciptakan perbuatannya, ini perkataan yang kufur, bisa mengeluarkan seorang dari Islam. Karena perbuatan kita sudah Allah ciptakan, Allah takdirkan, dan Allah tentukan semuanya. Tapi walaupun sudah Allah tentukan, Allah takdirkan, Allah juga memberikan kehendak kepada manusia. Jadi apa? Pilihan, ya. Jadi saya mau ke surga atau ke neraka. Ya, udah ada pilihan, silahkan mau milih surga atau neraka. Jadi nggak ada orang yang nanti bermaksiat dengan alasan takdir. Gimana lagi, udah takdir Allah. Memang ini mungkin takdir Allah, sudah suratan takdir. Bermaksiat, tapi punya dalil juga. Ada-ada aja. Dan memang semua maksiat biasanya punya dalil, walaupun dalilnya batil. Ya, jadi Bapak, ini Allah mengingatkan bahwa tidak ada satupun musibah yang terjadi di bumi, dan tidak pula pada diri kita yang pahit. Yang namanya musibah kan pahit kan, kecuali itu sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah wujudkan. Nah, kata Imam Al-Mahalli, wa yuqalu fin na'mati kadzalik. Demikian pula dikatakan dalam masalah nikmat. Artinya bukan cuma musibah saja, nikmat juga yang kita rasakan. Nikmat apapun yang terjadi di muka bumi, ini semua sudah Allah takdirkan. Sebagaimana dalam hadis sahih, kata Allah maqadirul khalaiq qabla an yakhluqas samawati wal ardi bi khamsina alfasanah. Allah telah menulis, menetapkan takdir semua makhluk 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Maka Bapak, kita duduk di sini nih, udah Allah tentukan 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Bapak sekarang lagi makan nih, peyek ini udah Allah takdirkan, udah Allah catat 50.000 tahun sebelum diciptakan langit dan bumi. Nah ini ya, jadi kita diperintahkan untuk meyakini dan mengakui takdir Allah, dan itu termasuk apa? Rukun iman. Orang yang tidak percaya takdir Allah kafir. Ya. Kita harus ini penting mendalami Al-Qur'an, hadis, supaya kita tidak menyimpang. Sebenarnya kalau seorang mau baca Al-Qur'an, hadis dengan pemahaman para sahabat terdahulu, nggak akan menyimpang. Menyimpang itu ketika seorang sudah tidak menengok Al-Qur'an, atau tidak menengok hadis, atau menengok Al-Quran hadis tapi dengan pemahaman sendiri. Ini baru sesat. Apa sebabnya Khawarij menyimpang? Apa sebabnya Mu'tazilah menyimpang? Apa sebabnya Murji'ah, Qadariyah dan Jahmiyah menyimpang? Karena mereka tidak mau mengambil pemahaman para sahabat. Mereka memahami agama dengan pemahaman mereka sendiri, sehingga akhirnya mereka menyimpang, Bapak.
Makanya di antara debat Imam Ahmad dengan Ibnu Abi Duat, ketika Imam Ahmad kan beliau kan di penjara, disiksa sampai diseret, tangan beliau diikatkan diikat ke kuda, kudanya menyeret beliau keliling pasar. Disiksa Imam Ahmad itu, udah dicambuk sampai pingsan, sampai tarik juga diseret dengan kuda. Nah, di antara ketika itu Imam Ahmad setelah mengalami penyiksaan berapa kali, dipanggil oleh khalifah setelah Al-Ma'mun, siapa? Khalifah yang kedua itu, yang akhirnya dilepaskan, Mu'tasim, bukan setelah Mu'tasim, Al-Waqid Billah atau siapa? Yang kedua itu beliau dipertemukan dengan Ibnu Abi Duat. Ini Ahmad juga namanya. Ahmad bin Abi Duat. Kalau ini Ahmad bin Hanbal. Kata para ulama ini Ahmadul Khair, Ahmad yang baik. Yang satu Ahmadul Syar, Ahmad yang buruk. Yang satu ahli sunnah, yang satu ahli bid'ah gitu. Nah, dipertemukanlah dua ini dan berdebat, dan akhirnya debat itulah nampak kebatilan dan kebenaran. Khalifah menyaksikan dulu. Jadi di antara argumen Imam Ahmad untuk menjatuhkan Ibnu Abi Duat, apakah pemahamanmu ini diketahui oleh Rasulullah dan para sahabatnya? Maka jawabannya diketahui. Mana dalilnya? Mana buktinya? Nggak ada. Oh, nggak diketahui. Oh, nggak diketahui berarti sama saja kamu nuduh Rasulullah apa? Oh, bahaya kan? Udah mati kutu dia, bingung. Nah, disitulah khalifah yang sebelumnya membela kaum Mu'tazilah, akhirnya diulang-ulang ucapan Imam Ahmad itu. Akhirnya setelah itu Imam Ahmad dibebaskan di penjara, Ibnu Abi Duat yang di penjara. Akhirnya ahlu sunnah berjaya, ahli bid'ah yang hina. Jadi Imam Ahmad dibebaskan di penjara, namanya jadi dimuliakan. Dan orang-orang Mu'tazilah yang tadinya menguasai pemerintahan satu persatu masuk ke penjara. Jadi apa sebabnya Imam Ahmad di penjara, Bapak? Karena memang ketika itu, di masa itu, orang-orang Mu'tazilah menguasai pemerintahan. Mereka dekat dengan Khalifah Al-Ma'mun. Ya, Khalifah Al-Ma'mun ini sebenarnya orangnya baik, dia cinta kebaikan, tapi salah jalan dia. Apa yang dia lakukan, dia mendatangkan kitab-kitab dari Yunani, filsafat Yunani, lalu terjemahkan. Disinilah mulai muncul keburukan terjadi di umat. Tahun abad 200 abad 3 Hijriah, tahun 234 kurang lebih, itu diterjemahkanlah kitab-kitab dari Yunani, filsafat dan semacamnya. Nah, di sini baru mulai muncul ilmu kalam, udah mulai banyak penyimpangan dalam masalah asma sifat, sehingga akhirnya Mu'tazilah, Jahmiyah yang sebelumnya di masa Imam Malik, Imam Syafi'i, mereka itu kayak tiarap, Bapak. Tapi ketika Khalifah Al-Ma'mun jadi khalifah, mereka dapat angin segar. Wah, kesempatan nih. Mereka menyebarkan pemikiran mereka sehingga akhirnya Khalifah Al-Ma'mun termasuk yang terpengaruh. Nah, setelah terpengaruh, apa yang dilakukan oleh Khalifah Al-Ma'mun? Dia tunjuk orang pejabat-pejabat pemerintahan dari orang-orang Mu'tazilah, pejabat negara plus orang yang kedudukan dalam masalah bidang agama, muftinya, hakimnya dari orang Mu'tazilah. Nah, disinilah mulai fitnah muncul. Para ulama, ahli hadis, ahli sunnah ketika itu ada, dicoba diuji dengan pertanyaan. Yang pertama yang terkenal itu, apakah Al-Quran makhluk atau bukan? Nah, kalau jawabannya Al-Quran makhluk, selesai. Tapi kalau jawabannya Al-Quran adalah kalamullah, tangkap dia, siksa dia. Jadi hampir semuanya ketika itu para ulama angkat tangan, karena yang mengeksekusi ini pemerintah, bukan masyarakat. Pemerintah punya kekuasaan militer kan. Satu persatu para ulama angkat tangan. Mereka yang adalah dalam keadaan terpaksa mereka ngakui Al-Quran adalah makhluk. Jadi Bapak, ulama semua rata-rata begitu, kecuali dua orang, di antaranya Imam Ahmad. Makanya kenapa Imam Ahmad sangat populer, padahal banyak ulama ahli hadis di zaman itu. Banyak, Ali bin Al-Madini dan beberapa ulama terkenal ahli hadis. Tapi kenapa yang populer Pak Imam Ahmad? Kira-kira kenapa? Ini yang bedakan antara satu ulama dan ulama lain. Imam Ahmad tegar, walaupun resikonya apa? Beliau disiksa, dan memang akhirnya disiksa, dan nyawa beliau terancam. Nah, kalau yang lain udah angkat tangan, mereka ngangkat, daripada nyawa saya hilang, udah saya selamatkan nyawa saya. Ngakui Al-Quran adalah makhluk. Dan sebagian lagi menggunakan tauriyah. Tauriyah itu satu perkataan yang memiliki dua makna. Yang ngomong menginginkan makna A, yang mendengar mengira makna B. Seperti ternukil di antara ulama ditanya oleh tentara yang diutus oleh Khalifah Al-Ma'mun, para tentara kirim ke beberapa daerah nanyakan ulama-ulama.
kamu apa pendapatmu tentang Al-Quran? Maka jawaban ini ulama ini pakai tauriah. Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini makhluk. Semua ini makhluk. Oh, ya. Selamat ya. Dikiranya ulama ini meyakini Al-Quran adalah makhluk, padahal maksudnya ini makhluk ini kan ciptaan Allah kan? Iyalah. Nah, ini namanya tauriah, Pak. Ya, ini ulama ini kenapa melakukan tauriah? Karena demi apa? Selamatkan jiwanya. Jadi begitu Pak ya. Jadi ketika kondisi kritis sama sekali, benar-benar kritis, benar-benar genting, sehingga banyak yang ya kalau saya hidup di zaman Imam Ahmad bisa jadi saya naudzubillah ikut juga ulama kayak gitu. Udah daripada saya mati, udahlah aku aja Al-Quran makhluk. Ini kan demi menyelamatkan nyawa. Iya, walaupun dalam hati enggak. Mungkin saya ngakuin ya lah daripada saya mati atau saya disiksa. Mungkin saya udah punya anak, punya istri, nanti siapa yang nanggung nafkah mereka gitu. Ya kan? Ini karena kita lemah iman kan? Kalau mati lumayan Ustaz. Tapi yang disiksa itu tuh. Ah, itulah. Nah, tapi Imam Ahmad enggak. Kalau mati. Beliau lebih baik mengorbankan diri beliau daripada umat tersesat. Karena ketika Imam Ahmad ketika itu beliau di penjara, datang beberapa ulama menjenguk dia. Lalu ulama ini memberikan saran pada Imam Ahmad, udahlah wahai Imam, kamu ini aja lah, nyatakan aja Al-Quran adalah makhluk supaya engkau tidak disiksa. Allah kan sudah berikan keringanan untuk mengucapkan kata-kata kafir dalam keadaan terancam nyawa kan? Udah, Allah udah berikan keringanan kepadamu. Udahlah, daripada kamu disiksa terus di sini, terus menerus menderita begini. Maka kata Imam Ahmad, kamu tengok keluar. Di luar penjara, ulama ini nengok di luar, ternyata di luar penjara ratusan orang sudah menunggu. Di tangan mereka masing-masing ada pena dan kertas. Kenapa mereka di sana? Menunggu jawaban Imam Ahmad. Kalau Imam Ahmad menyatakan Al-Quran adalah makhluk, udah tak. Mungkin sampai sekarang kita semua meyakini Al-Quran adalah makhluk. Tapi Imam Ahmad gak mau. Lebih baik beliau mengorbankan diri sendiri daripada ini umat tersesat. Nah inilah kata Imam Ahmad, coba tengok sana. Pas lihat, udah ratusan ribuan orang berkumpul. Seandainya aku katakan Al-Quran adalah makhluk, mereka akan mencatat semua. Jadi kesesatan turun-menurun dari generasi tersebut sampai sekarang bisa jadi bawah. Tapi karena sabarnya itulah beliau akhirnya kita alhamdulillah dengan nikmat Allah sampai sekarang bisa tahu keyakinan Al-Quran adalah makhluk adalah keyakinan batil, sesat dan kafir. Yang benar keyakinan Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Ya ini Bapak ya. Jadi itu jasa Imam Ahmad bin Hanbal. Kisah ini nggak ada sama Ustaz Kondang nampaknya. Ada itu nggak tahu. Ustaz Kondang tuh. Saya nggak tahu. Yang terkenal tuh. Ya kenapa? Karena mereka sendiri yakin Al-Quran makhluk. Itu yang jadi masalah Bapak. Jadi Bapak bisa dibilang yang meyakini Al-Quran kalamullah ya cuma ahlu sunnah. Selebihnya sama dengan Mu'tazilah. Jahmiyah, Mu'tazilah meyakini Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, bukan perkataan Allah. Mungkin timbul pertanyaan, apa bedanya sih perkataan Allah dan ciptaan Allah? Kan sama-sama dari Allah. Ngapain kita memperdebatkan sampai bunuh-bunuhan sampai udah urusan kayak gini diperdebat, nggak usah. Ini karena kita tidak paham maksudnya apa. Karena gini Bapak, kenapa Imam Ahmad masih kekeh artinya tetap mempertahankan keyakinan beliau bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah? Karena yang namanya perkataan Allah ini adalah sifat Allah. Dan sifat Allah apa ada yang kurang? Tidak mungkin. Mungkin sempurna, nggak ada kekurangan dan kelemahan. Tapi kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk, ciptaan Allah, yang namanya ciptaan Allah makhluk, apakah 100% sempurna atau ada kekurangan? Banyak kekurangan, banyak. Pasti, ya kita aja manusia nih, ada kekurangan kan? Nah, kalau kita katakan Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah, secara tidak langsung kita menyatakan di dalam Al-Quran ada, ini tuduhan kepada Allah kan? Bahaya. Makanya Imam Ahmad tahu ini pendapat mereka, perkataan mereka ini batil dan mengarah pada kebatilan. Imam Ahmad ingin putus semua itu. Jelas Bapak ya? Maka Imam Ahmad terus tegar mempertahankan keyakinan itu walaupun resikonya disiksa Bapak ya. Kita belum seberapa. Iya, jadi kita kembali lagi tadi Bapak. Ini maaf nih masalah sejalan tadi masalah akidah ya. Karena saat-saat kita akan belajar ini. Karena kita kan sekarang masih di kitab tauhid ya kan. Rencana kalau kitab tauhid selesai kita kasyfus syubhat. Kalau kasyfus syubhat selesai baru mungkin akidah wasitiyah. Kalau sudah selesai mungkin akidah tahawiyah kalau memang mungkin kan. Nah, ini pembahasannya berat Bapak ya. Ya jadi
saya katakan yang meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah, perkataan Allah, salah satu dari sifat Allah kan berkata, ini hanya ahlu sunnah. Selebihnya meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk semuanya, Jahmiyah, Mu'tazilah, termasuk Asy'ariyah. Loh, bukankah mereka menyatakan Al-Quran itu kalamullah juga? Enggak. Karena kata mereka karena mereka meyakini perkataan Allah itu artinya perkataan batin. Kalau nafsi. Bukan Allah itu mengucapkan suatu perkataan lalu dengar Jibril lalu sampai kepada Nabi Muhammad. Kalau kita kan yakin seperti itu kan. Al-Quran itu Allah berkata, berfirman, berbicara lalu dengar Jibril, lalu Jibril menurunkan kepada Nabi Muhammad kan. Kalau Asy'ariyah enggak, karena mereka meyakini ada perkataan batin. Maksudnya apa? Al-Quran itu ibaratnya apa ya? Perkataan yang dipahami oleh Jibril. Jadi Jibril nggak mendengar, tapi Jibril memahami dari Allah begini, lalu sampaikan ke Nabi Muhammad. Mereka menolak sifat berbicara bagi Allah, menolak bahwa Allah berbicara dengan huruf dan kalimat. Akhirnya, kalau kita Al-Quran apa? Al-Quran itu apa yang dipahami Jibril, dipahami bukan didengar, Bapak. Dipahami lalu disampaikan pada Nabi Muhammad. Berarti ucapan Jibril berarti itu. Ya itulah makanya artinya mereka secara tidak langsung sama aja dengan pendapat Mu'tazilah. Al-Quran itu makhluk ciptaan Allah, Bapak ya. Berarti perkataan Jibril. Iya, makanya mereka menyatakan Al-Quran itu ibarah an kalamillah, ungkapan dari perkataan Allah. Nah, itu Bapak ya. Jadi ini rinciannya agak panjang. Intinya mereka ujung-ujungnya sama dengan Mu'tazilah, Jahmiyah, menyatakan Al-Quran adalah makhluk. Apa yang ada dalam Al-Quran sekarang nih, Al-Quran yang di mushaf kita atau yang dibaca oleh imam atau dibaca oleh seorang qori dalam lomba, itu semua makhluk. Ya kena syariah. Iya, bukan kalamullah. Ini yang membedakan kita dengan mereka. Mereka pada hakikatnya meyakini sama seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah bahwa Al-Quran adalah makhluk. Nah ini Bapak ya, ini titik perbedaannya antara kita dengan mereka. Ya jadi beda ya. Kalau kertas yang dia ada huruf Al-Quran itu dibilang makhluk itu gimana? Ya itulah mereka yakin situ. Maksudnya gini Bapak, kita yakini apa yang tertulis, apa yang dibaca oleh seorang imam itu adalah kalamullah. Adapun memang kertasnya memang makhluk kan, kertasnya iyalah kertas ini kan, ya nggak? Iyalah. Ya kan kertasnya ini kan makhluk. Kertas kan ciptaan kan, dibuat dari kayu ya. Tapi yang terkandung dalamnya ini kalamullah bukan? Kalamullah. Tapi bagi Asy'ariyah bukan kalamullah. Ungkapan dari kalamullah. Yaitu karena apa? Mereka meyakini Al-Quran itu apa yang dipahami Jibril, lalu mereka menolak sifat berbicara, sifat Allah itu berbicara dengan suara. Jadi mereka meyakini Jibril memahami apa yang ada pada diri Allah lalu disampaikan. Ya ini Bapak ya. Dan ini tentu saja pemahaman yang batil yang sudah dibantah oleh para ulama, bahkan disebutkan juga oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitab Rawdatul Nadir wa Jannatul Manabir, ketika menyinggung tentang ada permasalahan perkataan batin, Allah itu berkata batin tanpa huruf dan suara. Imam Ibnu Qudamah menyatakan ada sebagian kelompok ahli bid'ah yang menyatakan bahwa Allah memiliki Allah berkata tapi dengan perkataan batin. Ini batil berdasarkan dalil disebutkan. Jadi Imam Ibnu Qudamah ketika itu sudah menyinggung tentang pendapat Asy'ariyah ini. Makanya di zaman beliau, antara beliau dengan Asy'ariyah terjadi bentrokan. Luar biasa. Ya, dari sejak zaman itu. Dan mungkin sampai zaman sekarang. Ya, tapi kita harus adil. Walaupun mereka memiliki beberapa kesalahan, tapi mereka adalah kelompok atau sekte yang lebih dekat dengan Ahlus Sunnah. Jadi kesalahan mereka tidak sama seperti kesalahan Syiah. Kita harus adil juga. Jadi nggak bisa kita samakan dengan Syiah. Kalau mereka menyamakan kita dengan Syiah, mungkin aja. Ya kan? Salah seorang Ustadz Kondang, nggak bisa sebutkan, dalam bukunya tentang masalah populer agama, dia menyebut tentang Syiah, setelah itu Salafi. Kok bisa disamakan? Kenapa nggak disebut Mu'tazilah? Kenapa nggak disinggung Jahmiyah? Kenapa tidak disinggung tentang Qadariyah? Yang disebutkan setelah Syiah adalah Wahabi katanya. Ngeri sekali kan? Kalau kita enggak, mereka memiliki kesalahan tapi kesalahannya tidak seperti orang Syiah, tidak seperti Jahmiyah. Lah Bapak ya, karena di antara mereka juga ada ulama-ulama ahli hadis, ahli fikih. Harus akui, walaupun mereka yaitu dari sisi akidah terpengaruh, tidak 100%. Tidak 100% Asy'ariyah Bapak. Nggak ada orang ahli hadis yang Asy'ariyah tulen. Nggak ada.
Kalau terpengaruh mungkin Al-Hafidz Ibnu Hajar, Imam Al-Baihaqi, Imam Nawawi. memang ada Imam An-Nawawi. Mereka ada pemikiran Asy'ariyah tapi tidak 100%. Dan gak nyambung ilmu kalam dengan ilmu hadis. Kalau orang udah berpegang dengan hadis, mesti akan bertabrakan dengan ilmu kalam. Kalau orang berpegang dengan ilmu kalam, pasti bertabrakan dengan ilmu hadis. Ya. Tadi Imam Al-Baihaqi, Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, beberapa ulama, mereka ahli hadis, ahli fikih, dan mereka disebutkan dalam beberapa permasalahan terpengaruh dengan akidah Asy'ariyah. Dalam beberapa permasalahan, bukan semuanya, bukan seluruhnya. Maka kalau mereka dibilang 100% Asy'ari, enggak. Mereka ahli sunnah, ya. Tapi dalam beberapa masalah mereka terpengaruh. Nah gurunya. Iya. Dan sebenarnya ketika ada orang menyatakan dari Maroko sampai Merauke ini Asy'ariyah, ini pendapat dari mana? Udah ada sensus atau enggak? Karena orang awam Nggak tahu. kalau ditanya masalah-masalah akidah yang seperti yang Asy'ariyah, nggak paham mereka dan nggak tahu, Nggak tahu. nggak ngerti. Bapak nggak bakal ngerti, mereka bingung apa ya? Karena pendapat Asy'ariyah itu kadang membingungkan sendiri. Contohnya Bapak, Asy'ariyah meyakini perkataan Allah itu adalah sama, baik dalam bahasa Taurat, baik dalam Taurat, Injil, Jabur, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran, semua ini sama. Satu perkataan tapi maknanya sama. Perintah, larangan, kabar, semuanya maknanya sama. Kira-kira bisa dipahami, Pak? Mana sama? Dia bingung gimana? Perintah, larangan Allah, kabar dari Allah sama. Apakah ketika Allah menyatakan perintah, misalkan apa Allah menyatakan, "Oh, aqimus shalah," tegakkan salat. Ini kan perintah kan? Larangan Allah, "Wala taqrabuz zina," jangan dekati zina. Kalau kabar, "Tabbat yada Abi Lahabi wa tab," celakalah kedua tangan Abu Lahab. Simaklah Bapak, yang satu tegakkanlah salat, kedua jauhi zina, jangan dekati zina, ketiga celakalah Abu Lahab. Maknanya sama. Alhamdulillah. Kalau kita ngikutin fitrah kita, kan sama lah. Tapi kata mereka maknanya sama semuanya. Dan bedanya apa? Yang satu misalkan kalau Al-Quran dengan bahasa Arab, yang satu dengan bahasa Ibrani, yang satu. Nah itu Bapak. Jadi banyak apa pokok keyakinan mereka ini yang kadang nggak akan dipahami oleh yang sudah belajar kayak kita, apalagi orang awam. Maka kalau dibilang dari Maroko sampai Merauke adalah menganut akidah Asy'ariyah, ini cuma ngomong kosong. Banyak orang awam nggak seperti itu. Iya, banyak orang awam itu masih sesuai dengan fitrah mereka, nggak memahami pembahasan ilmu kalam. Nah, itu Bapak ya. Ya maaf nih agak Dari jauh. lebar. Dari jauh. Ya ini. Ya. Jadi pemahaman Asy'ariyah ini kan itu kiblatnya juga kayak seperti ini kan ilmu kalam ya. Ilmu kalam, mereka karena itu faktor ilmu kalam. Makanya mereka mau memunculkan istilah-istilah baru seperti jihah, arah, apa lagi, jism, apa lagi, banyak istilah-istilah. Jadi ketika mereka menolak apa sifat Allah menggunakan kaidah ilmu kalam, Allah kata mereka Allah tidak di atas. Karena kalau di atas Allah ada pada arah tertentu. Kalau Allah ada pada arah tertentu berarti Allah diliputi oleh suatu ruangan, dan Allah nggak mungkin diliputi oleh suatu ruangan. Karena itu Allah tidak di atas. Tapi Habibnya seperti ini, Ustaz. Ya, artinya gitu contohnya, Bapak. Jadi mereka menolak sifat Allah menggunakan ilmu kalam, logika. Jadi mereka udah bayangkan dulu Allah itu Makhluk. Ya, jadi kalau dibilang siapa yang mujassimah, menyerupakan Allah dan makhluk, ya sebenarnya mereka. Ketika mereka menolak sifat Allah, mereka samakan dulu Allah dengan makhluk. Sama. Ya, mereka menolak ketinggian Allah nih. Allah di atas, nggak mungkin Allah di atas arsy. Kenapa? Kalau Allah di atas arsy, berarti Allah membutuhkan arsy. Nah ini kan udah menyamakan Allah dengan makhluk. Iya, kalau makhluk saya di atas kursi, butuh kursi kan? Saya di atas lantai, butuh lantai. Tapi kalau Allah nggak membutuhkan arsy, ya itu. Saya pernah ya komunikasi lah sama orang pemahaman kayak gitu kan. Iya memang betul kan. Tapi dia menjebak saya ketika itu kan. Saya utarakan, lalu dia lah. Iya. Sebenarnya kalau untuk arahnya dia kan memang pahamnya itu kayak itu. Kayak dia mengumpamakan makhluk gitu kan. iya, udah disamakan dulu dengan makhluk. Dulu. Iya, makanya yaitu banyak sifat-sifat Allah mereka tolak karena dengan alasan tidak sesuai dengan akal mereka. Ya, kalau gini berarti sifat makhluk tolak. Ya, sedangkan Ahlus Sunnah menetapkan semua nama dan sifat Allah yang ada dalam
Al-Quran dan hadis. Kita menetapkannya. Kalau Muhammadiyah nggak murni dia kayak harus jemaah. Nggak tahu Pak, saya nggak tahu, belum pernah. Apa Ah. orang tuh ribut orang semua apa ya? Oh gitu. Ya saya nggak tahu ya, tapi kalau yang tahu saya memang. Sama Allah tuh gimana gitu. Oh, kalau masalah keyakinan Allah, iya. Saya lihat sendiri fatwa Majelis Tarjih Muhammadiyah. Iya. Saya lihat ditanya di mana Allah, jawabnya di atas langit dan searsy. Iya. Saya lihat fatwa majelis atau majalah Suara Muhammadiyah. Saya lihat itu ada. Ada PDF-nya saya Bapak. Ada tuh. Banyak dalil itu. Kenapa? Kan ada ustaz yang macam banyak dalilnya tuh. Oh iya, iya makanya. Jadi rata-rata orang yang menolak ketinggian Allah karena pengaruh filsafat ya. Cuman mereka tuh Ustaz nggak gencar mendakwakan itu kan itu Iya. masalahnya kan itu. Betul. Kalau gencar sama aja itu. Iya sama. Udah serang tuh. Ya intinya ini aja, tugas kita kan cuma menyampaikan Bapak ya, bukan untuk memaksakan keyakinan ya. Ya udah kita lanjut Bapak ya, maaf nih menyimpang agak jauh. Ya kita lanjut. Jadi kita kembali lagi bahwasanya segala sesuatu yang musibah yang terjadi di bumi dan tidak pula yang terjadi pada diri kita kecuali sudah tertulis dalam Lauhul Mahfuz sebelum Allah mewujudkannya. Dan yang seperti ini mungkin sedikit tidak bisa dicerna oleh sebagian orang. Masa sih semuanya sudah Allah tetapkan dari 50.000 tahun sejak diciptakan langit bumi? Masa sih? Dan sebagian orang gitu. Namun Allah katakan inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya itu amat mudah bagi Allah. Allah sangat mudah. Jangankan seperti ini, Allah menciptakan seluruh langit dan bumi dengan kata kun. Bisa tidak? Bisa ya. Amat mudah. Apa yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Allah ya. Nah, timbul pertanyaan, kenapa sih Allah sampai memberitahu kita bahwasanya tidak satupun musibah di bumi kecuali sudah ditetapkan. Tidak ada satupun musibah menimpa diri kita kecuali sudah ditetapkan dalam Lauhul Mahfuz. Apa manfaatnya? Allah sebutkan hikmahnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kalian tidak bersedih dengan apa yang luput dari kalian. Nah, maknanya kata Imam Al-Mahali bimakna an akhbara ta'ala bidzalik li alla ta'sau tahzanu ala ma fatakum. Maksudnya Allah mengabarkan demikian supaya kalian tidak sedih dengan apa yang luput dari kalian, wala tafrahu bima atakum, dan supaya kalian juga tidak bergembira berlebihan karena nikmat yang Dia berikan kepada kalian. Artinya Bapak, ketika Allah sebutkan musibah itu sudah Allah tetapkan, segala sesuatu sudah Allah tetapkan Lauhul Mahfuz, hikmahnya dua. Pertama, kalau kita dapat musibah supaya tidak terlalu sedih. Oh iya, ini udah takdir Allah. Ya nggak? Orang beriman ketika dapat musibah dia nggak terlalu sedih. Dia ingat, oh ini sudah ketetapan Allah. Saya terima ketetapan Allah. Saya beriman bahwa Allah sudah menakdirkan segala sesuatu, termasuk musibah yang menimpa diri saya. Tenang kan? Ya, beda dengan orang kafir kan? Kena musibah dikit, bunuh diri aja lah, loncat dari gedung. Ya kan? Kalau orang beriman nggak, beriman pada takdir Allah, dia nggak terlalu sedih. Ini kalau dapat musibah. Nah, kalau dapat nikmat, Tidak sombong. kata Allah supaya kalian tidak terlalu gembira karena rezeki yang kalian dapatkan. Karena kalau orang tidak beriman seperti ini, dia dapat nikmat, cenderungnya apa? Oh, sombong. Ini karena kehebatan saya, karena kecerdikan saya. Sebagaimana perkataan Qarun ketika dia disuruh untuk ini kan, berinfak, disuruh bertakwa kepada Allah, disuruh untuk ini menginfakkan hartanya, dia menyatakan apa? Innama utitu ala ilmin indi. Saya bisa banyak ini, kekayaan seperti ini karena pengetahuan yang saya miliki. Iya, artinya bahwa apapun nikmat yang kita rasakan sekarang ini sebenarnya udah Allah takdirkan, pemberian Allah, bukan semata-mata kehebatan kita. Nah ini, jadi artinya gini, kalau kita mengimani takdir Allah, kita tidak terlalu menjadi orang yang cengeng dan tidak menjadi orang yang sombong. Semuanya sudah Allah takdirkan. Saya bisa dapat nikmat seperti ini, rezeki seperti ini, sudah Allah tetapkan. Saya kena musibah seperti ini, sudah Allah tetapkan. Untuk apa saya protes dan untuk apa saya sombong? Nah ini Bapak ya, alangkah nikmatnya orang yang beriman pada
takdir Allah, ya, hidupnya akan tenang. Nah itu Bapak. Jadi apa hikmahnya Allah memberitahu bahwa musibah itu sudah Allah tetapkan dalam Lauhul Mahfuz? Pertama Allah katakan supaya kita tidak terlalu sedih. Lalu kedua supaya kita tidak terlalu gembira atau senang. Ya, senang di sini kata Imam Al-Mahalli farahu batarin bal farahu syukrin ala ni'mah, supaya kalian tidak bergembira yang sifatnya sombong, bukan gembira karena syukur atas nikmat. Artinya kalau kita dapat nikmat lalu gembira karena syukur, boleh tidak? Boleh. Boleh, bahkan itu dianjurkan. Tapi kalau gembiranya gembira sombong, wah saya hebat nih, saya udah punya, nah ini yang nggak boleh. Ya, jelas Bapak ya? Saya dibedakan gembira sombong sama gembira bersyukur. Yang diperintahkan gembira anak syukur. Nah itu. Lalu Allah katakan, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Setiap orang yang sombong. Mukhtal di sini mutakabbirun bima utiya, yaitu menyombongkan diri dengan apa yang telah dia dapatkan. Ya, dapat ini kekayaan dia sombong. Mendapat apa? Jabatan tinggi dia menyombongkan diri. Fakhur, dan juga membanggakan diri di hadapan orang lain. Nah, ini tidak Allah sukai. Kalau tidak Allah sukai berarti Allah benci, ya, apa ya? Nah, ini. Lalu pertanyaannya, siapa orang yang sombong lagi membanggakan diri? Allah menyebutkan sifatnya di sini. Alladzina yabkhuluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhl, yaitu orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain untuk bakhil. Bapak, bakhil ini sifat terpuji nggak? Sifat buruk ya. Kalau seorang sudah punya sifat bakhil ini buruk, apalagi kalau dia nyuruh orang lain bakhil. Berarti didakwakan bakhil. Didakwakan buruk sekali Bapak. Kalau orang nih maksiat Bapak, maksiat dia tapi dia simpan untuk dia sendiri, ini masih ringan. Tapi kalau udah maksud ngajak orang lain, wah ini udah orangnya udah rusak luar biasa. Nah ini ya, jadi orang yang sombong lagi membanggakan diri, Allah sebutkan sifatnya yaitu orang yang bakhil, pelit, dan nyuruh orang lain untuk pelit. Jadi buruknya istilahnya apa? Kuadrat ya. Dua kali lipat ganda. Nah, lalu Allah katakan, wa may yatawalla fa innallaha huwal ghaniyyul hamid. Dan siapa yang berpaling, maka sungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Nah, tadi kan Allah menyebutkan ancaman bagi orang yang apa? Bakhil, kan? Orang yang sombong, orang yang membanggakan diri. Mungkin akan timbul pada diri kita ketika bacain, oh berarti Allah, kenapa Allah mencela itu? Bisa jadi karena akan ada istilahnya apa ya? Mungkin ada kekuasaan Allah yang berkurang gara-gara orang sombong. Mungkin ada orang yang berpikir, kenapa Allah mengancam bakhil? Kenapa Allah mengancam sikap pelit? Karena dengan pelit bisa mengurangi rezeki Allah, bisa mengurangi nikmat Allah, bisa mengurangi apa? Karunia Allah. Jadi bisa mengurangi kekuasaan Allah. Itu anggapan yang salah. Karena Allah katakan setelahnya, siapa yang berpaling, sesungguhnya Allah Maha Kaya. Maksudnya apa Maha Kaya di sini? An ghairi, artinya Allah tidak membutuhkan selainnya. Jadi ketika hambanya taat, bukan berarti Allah butuh taatannya. Ketika Allah menyuruh hambanya beribadah, bukan berarti Allah butuh ibadahnya. Manfaat dari ibadah yang dikerjakan seorang hamba kembali kepada siapa? Dia sendiri. Bukan kepada Allah. Nah itu Bapak ya. Jadi ketika ada yang bermaksud, jangan kita pikir bahwa ini akan mengurangi kekuasaan Allah. Tidak. Allah tidak berkurang kekuasaan sedikit pun, walaupun seluruh penduduk bumi Kafir. maksiat. Maka disebutkan oleh Sahih Muslim dalam hadis apa? Qudsi yang pernah kita bahas di Arba'in Nawawi. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajuli wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a." Jadi Allah menyatakan, seandainya orang yang pertama sampai akhir di antara kalian, manusia pertama, manusia akhir, sejak Adam sampai akhir, dan manusia dan jin seluruhnya memiliki hati orang yang paling buruk di antara kalian. Misalkan ada orang paling buruk nih, seluruh manusia dari sejak Adam sampai akhir zaman
jin juga, semuanya hatinya sangat buruk, itu tetap tidak akan mengurangi kekuasaan Allah sedikit pun. Jadi durhakanya hamba nggak akan membahayakan Allah, justru membahayakan hamba itu sendiri. Jelas Bapak ya? Jadi Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan selainnya, dan Hamid, Maha terpuji, yaitu kepada para walinya. Habis ya? Ya mungkin saja, insya Allah pada waktu berikutnya kita sebutkan faedah yang bisa kita petik dari ayat tersebut. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.